Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Fatimah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dinding sel. Sebelumnya, ada yang sudah tahu apa itu dinding sel? Dinding sel merupakan struktur di luar membran plasma yang membatasi ruang bagi sel. Dinding sel juga merupakan ciri khas yang dimiliki oleh tumbuhan, bakteri, dan fungi meskipun strukturnya berbeda. Berikut ada contoh dinding sel pada tumbuhan. Yang pertama, bagian atas ada lamela tengah yang merupakan lapisan terluar dan membantu dengan persimpangan sel ke sel serta menahan sel yang berdekatan. Lamela tengah banyak mengandung pektin yang berfungsi untuk melekatkan sel yang satu dengan sel yang lainnya. Sel tumbuhan pada saat proses pertumbuhan mempunyai dinding sel primer yang tipis dan lentur. Dinding sel primer terletak di antara dinding sel sekunder dan lamela tengah. Dinding sel primer tersusun dari hemiselulosa, zat pektin, dan glikoprotein. Dinding sel sekunder terbentuk pada bagian dalam dinding sel primer yang tersusun dari selulosa, lignin, dan hemiselulosa. Dinding sel sekunder merupakan dinding sel yang memiliki lapisan tebal serta tekstur kaku dan kuat. Sel-sel yang sudah tumbuh dewasa atau matang akan membentuk dinding sel sekunder. Selanjutnya, ada fungsi dari dinding sel. Yang pertama, mempertahankan atau menentukan bentuk sel. Jadi, fungsi utama dari dinding sel bagi tumbuhan adalah untuk memberikan bentuk atau struktur pada sel. Yang kedua, mendukung dan memberi kekuatan secara mekanik. Jadi, maksudnya memungkinkan tanaman untuk tumbuh tinggi. Yang ketiga, mencegah membran sel pecah dalam medium hipotonik atau tekanan turgor. Adapun tekanan turgor merupakan tekanan yang diberikan oleh air di dalam sel untuk menjaga dinding sel tetap kaku. Adanya dinding sel membuat tekanan turgor tetap terkontrol. Yang keempat, mengontrol laju dan arah pertumbuhan sel. Yang kelima, bertanggung jawab pada struktur bentuk tumbuhan. Yang keenam, memiliki peran metabolisme, yaitu diantaranya beberapa protein di dinding sel adalah enzim-enzim untuk transportasi dan sekresi. Yang ketujuh, memberi perlindungan fisik dari serangan serangga dan patogen atau mikroorganisme parasit. Adalah dengan adanya dinding sel bisa mencegah masuknya patogen atau benda asing yang berbahaya ke dalam sel. Nama saya Rizka Nopianti. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan dinding sel tumbuhan, bakteri, dan fungi. Yang pertama ada dinding sel bakteri. Dinding sel bakteri ini tampak seperti lapisan padat elektron yang berada di bagian sebelah luar membran plasma. Nah, dinding sel bakteri ini terbagi menjadi dua, gram positif dan gram negatif. Nah, pada gram positif tampak seperti larutan padat yang relatif homogen, sedangkan pada gram negatif tampak lapisan yang meliputinya lebih kompleks. Dinding sel pada gram positif tersusun dari 40-90% peptidoglikan, sedangkan pada gram negatif tersusun dari 1% peptidoglikan. Sekarang kita beralih pada struktural dinding sel bakteri itu sendiri. Yang pertama ada peptidoglikan. Nah, peptidoglikan ini tersusun dari gula atau karbohidrat dan protein. Peptidoglikan ini berfungsi untuk mencegah lisis sel. Lisis sel itu adalah rusaknya sel atau pecahnya sel dalam media hipotonis. Hipotonis yaitu larutan yang zat larutnya lebih rendah daripada cairan di dalam sel. Yang kedua, ada asam teikoat. Asam teikoat berfungsi untuk
mengikat magnesium dari lingkungan dalam proses metabolisme. Dan yang terakhir ada molekul porin. Molekul porin berfungsi sebagai angkutan mengarungi molekul-molekul. Yang kedua ada dinding sel jamur. Dinding sel jamur terdiri dari lapisan-lapisan yang disebut kitin atau hifa. Nah, kitin atau hifa ini tersusun dari polisakarida, yaitu protein, lipid, dan ion inorganik atau P, Ca, dan Mg. Yang terakhir yaitu dinding sel pada tumbuhan. Dinding sel pada tumbuhan ini tersusun dari mikrofibil yang tertanam di dalam matriks. Terdapat selulosa. Selulosa merupakan serat yang tersusun dari 40 sampai 70 rantai glukan. Yang kedua yaitu hemiselulosa. Hemiselulosa berfungsi untuk melapisi mikrofibil selulosa dan berperan sebagai perekat. Pektin merupakan polisakarida yang sangat kompleks. Nah, pada dinding sel tumbuhan terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, lamela tengah. Lamela tengah ini merupakan bagian atau lapisan yang pertama kali terbentuk selama pembelahan sel. Yang kedua ada dinding primer. Dinding primer merupakan perkembangan dari lamela tengah. Nah, perubahannya menjadi primer. Biasanya terdapat pada tumbuhan yang masih muda dan bersifat kaku. Dan yang terakhir ada dinding sekunder. Dinding sekunder ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari dinding primer. Biasanya teksturnya keras dan terdapat pada tumbuhan yang sudah dewasa. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya perbedaan dari dinding sel bakteri, dinding sel tumbuhan, dinding sel jamur terdapat pada struktur penyusunnya. Sedangkan pada fungsinya sendiri sama, yaitu sebagai pelindung untuk sel. Nama saya Rudi Indra Palesta. Di sini saya akan menjelaskan tentang sitoskeleton. Sitoskeleton merupakan jaringan serat dan juga kerangka sel dan kemudian mengorganisasikan struktur dan juga aktivitas di dalam sel. Di mana jejaring yang berbekas protein yang kemudian menyusun sitoplasma di dalam sel. Di masa awal mikroskopi elektron, di mana ahli biologi menduga bahwa organel-organel sel eukariot yang mengembang bebas di dalam sitosol. Sitoskeleton atau juga yang sering disebut dalam bahasa ilmiah yaitu cytoskeleton, jejaring yang serta membentang di keseluruhan sitoplasma. Sitoskeleton sendiri yang memainkan peranan yang penting di dalam pengorganisasian struktur dan juga di dalam aktivitas sel, yang juga tersusun atas 3 struktur molekular, mikrofilamen dan juga filamen intermediate. Nah, sitoskeleton memiliki fungsi yang pertama yaitu dapat memberikan kekuatan mekanik di dalam sel. Yang kedua berfungsi sebagai kerangka sel. Dan yang ketiga dapat membantu di dalam gerakan substansi dari satu bagian sel ke bagian sel lainnya. Nah, dengan adanya sitoskeleton, sel dapat memiliki bentuk yang kokoh, berubah bentuk, mampu mengatur posisi organel, berenang serta merayap di permukaan. Sitoskeleton tersendiri sudah dijelaskan tadi memiliki 3 struktur, yaitu struktur yang pertama yaitu mikrotubulus. Dari keseluruhan sel eukariot mempunyai mikrotubulus atau sering disebut dalam bahasa ilmiah mikrotubul. Di dalam batang-batang yang berongga dan memiliki diameter sekitar 25 nanometer dan juga panjangnya antara 200 mm sampai 25 mikrometer. Dan dinding tabung yang berongga disebut tersusun juga dari protein globular yang juga disebut dengan tubulin. Mikrotubulus sendiri memiliki fungsi yang pertama yaitu agar dapat mempertahankan bentuk sel atau penopang penahan kompresi. Yang kedua, motilitas sel atau seperti pada silia atau juga flagela. Yang ketiga, pergerakan yang terjadi pada kromosom di dalam pembelahan sel. Yang keempat, pergerakan organel. Nah, mikrotubulus sendiri yaitu adalah tabung yang disusun dari mikrotubulin
Fungsinya mengerahkan gerakan-gerakan komponen sel, mempertahankan bentuk sel, serta membantu pembelahan sel secara mitosis. Nah, selanjutnya yaitu ada mikrofilamen atau dalam bahasa ilmiahnya microfilament, merupakan batang padat yang mempunyai diameter sekitar 7 nanometer. Mikrofilamen sering disebut dengan filamen aktin karena tersusun oleh molekul-molekul aktin atau bahasa ilmiahnya aktin. Dan sejenis protein globular di mana mikrofilamen adalah seutas rantai ganda atau subunit aktin yang sedang memuntir. Mikrofilamen terdiri dari rantai ganda protein atau disebut tadi bila aktin dan mission seperti pada otot, berfungsi dalam pergerakan sel khususnya sebagai bagian alat kontraksi sel otot. Nah, mikrofilamen sendiri memiliki fungsi yang pertama yaitu untuk mempertahankan bentuk dari sel dan unsur penahan tegangan. Yang kedua, perubahan bentuk dari sel. Yang ketiga, kontraksi pada otot, kemudian sitoplasmik. Dan yang kelima yaitu motilitas sel atau seperti pada pseudopilia, pada pseudopodia, dan keenam pembelahan pada sel. Nah, yang selanjutnya yaitu filamen intermediate. Filamen intermediate memiliki diameter 8 sampai dengan 12 nanometer yang lebih besar dibandingkan dengan diameter mikrofilamen, tetapi lebih kecil dibandingkan dengan mikrotubulus. Di mana filamen intermediate terspesialisasi supaya menahan tegangan atau seperti mikrofilamen. Filamen intermediate memiliki fungsi yang pertama yaitu dapat mempertahankan bentuk dari sel atau unsur penahan tegangan. Yang kedua, tambatan nukleus dan juga organel lain yang tertentu. Dan yang ketiga yaitu sebagai pembentukan lamina nukleus. Nah, mikrofilamen intermediate tersusun atas 4 sampai 5 protofilamen yang tersusun melingkar, bersifat liat, stabil dan tersusun atas protein fibrosa. Fungsinya yaitu untuk memperkuat bentuk sel dan menjaga kestabilan posisi organel tertentu. Adapun perbedaan mikrotubulus, filamen intermediate, dan juga mikrofilamen. Yang pertama dari struktur, mikrotubulus strukturnya itu kaku, berlubang, tidak dapat memanjang. Untuk struktur dari filamen intermediate, yang pertama yaitu kuat, fleksibel, dan dapat memanjang. Lalu struktur dari mikrofilamen, yang pertama filamen berbentuk helix, fleksibel, tidak dapat memanjang. Lalu ada pun perbedaan dari ukuran. Ukuran dari mikrotubulus yang pertama diameternya 25 nanometer. Lalu ukuran dari filamen intermediate yaitu dari 10 sampai 12 nanometer. Dan mikrofilamen dari ukuran sendiri memiliki diameter sampai 8 nanometer. Pembeda ini dari ketiga struktur ini dimiliki oleh yang pertama mikrotubulus dimiliki oleh semua sel eukariot. Filamen intermediate hanya dimiliki oleh hewan saja, dan mikrofilamen semua sel eukariot memiliki mikrofilamen. Pembedanya yaitu dari fungsi utama. Mikrotubulus memiliki fungsi utama sebagai penyokong transportasi dalam sel atau organisasi sel. Filamen intermediate memiliki fungsi utama sebagai penyokong struktural, dan mikrofilamen memiliki fungsi utama pergerakan dan kontraksi. Lalu perbedaan letak dalam selnya dari mikrotubulus yaitu sitoplasma, dari filamen intermediate yaitu letak dalam selnya itu sitoplasma dan nukleus. Lalu mikrofilamen letak dalam selnya yaitu sitoplasma. Lalu ada subunit penyusun. Pembeda subunit penyusunnya yaitu mikrotubulus berupa GTP alpha beta tubulin heterodimer. Lalu filamen intermediate subunit penyusunnya yaitu lebih dari 70 protein berbeda. Lalu mikrofilamen subunit penyusunnya yaitu monomer ATP aktin.
Nah, pembeda selanjutnya itu ada pembeda dari polaritas itu sendiri. Mikrotubulus polaritasnya itu ada, filamen intermediat polaritasnya tidak ada, dan mikrofilamen memiliki polaritasnya ada. Lalu aktivitas enzimatiknya dari mikrotubulus sendiri ada JT-fase. Lalu di filamen intermediat tidak ada, dan di mikrofilamen aktivitas enzimatiknya AT-fase. Lalu dari protein motor itu sendiri, mikrotubulus memiliki protein motor kinesin atau dinein, kinesin dan dinein, dan filamen intermediat tidak ada. Mikrofilamen protein motornya yaitu miosin. Saya di sini akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi dari sentriol. Sentriol merupakan perkembangan dari sentrosom, yaitu pusat sel daerah sitoplasma yang dekat dengan nukleus. Sentriol hanya dimiliki oleh sel hewan saja. Sentriol tersusun dari berbagai jenis protein, salah satunya protein tubulin, yaitu penyusun protein mikrotubul. Dalam satu sel terdapat satu pasang sentriol yang letaknya tegak lurus. Jadi letaknya itu seperti ini tegak lurus, membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Sentriol ini terdiri dari 9 kelompok mikrotubul. Satu kelompok mikrotubul ini terdapat 3 tabung mikrotubul yang saling berikatan. Jadi dalam sentriol itu terdapat 9 kelompok. Nah, ini tuh kita anggap kelompok nih ya. Ini kelompok. Nah, satu ini tuh dianggap sebagai satu kelompok. Dalam satu kelompok ini terdapat 3 mikrotubulin. Nah, ini yang disebut dengan mikrotubulin. Mana ya? Mikrotubulin. Nah, si mikrotubulin ini saling berikatan, yaitu diikatnya oleh protein. Sentriol ini terdapat 9 kelompok. Nah, jadi yang seperti ininya itu terdapat 9. Sentriol ini terdapat 9 kelompok. Nah, jadi yang seperti ininya itu terdapat 9 gitu dalam satu sentriol. Fungsi dari sentriol yaitu 1. Pembentukan kutub dalam pembelahan sel. Alami pembelahan. Nah, si sentriol itu berfungsi untuk mengarah ke kutubnya masing-masing. Jadi nanti asalnya dari sini si sentriolnya itu akan membelah gitu, jadi set ke sini belah. Kan ada 2 tadi tuh, jadi yang satunya ke sini, yang satunya lagi kutub yang sebelah sini. Fungsi yang kedua yaitu pembentukan flagela dan silia pada sel tertentu. Nah, tadi kan disebutkan kalau sentriol itu hanya terdapat pada sel hewan. Seperti yang kita ketahui, contohnya itu dalam sel sperma gitu ya. Nah, dalam sel sperma itu terdapat flagela. Flagelanya itu untuk bergerak gitu, si selnya buat bergerak begitu. Membentuk letak inti sel dalam pembelahan sel. Nah, tadi kan udah gini ya, udah membelah gini, jadi ke kutub. Nanti tuh bakalan jadi terbagi jadi 2. Nah, si sentriol ini tuh yang tadi itu akan menjadi jadi menentukan titik letaknya inti sel gitu. Jadi kan tadi asalnya di sini. Nah, ini tuh nantinya akan menjadi inti sel, letak inti sel gitu. Selanya itu untuk bergerak gitu, si selnya buat bergerak begitu. Itu membentuk letak inti sel dalam pembelahan sel. Nah, tadi kan udah gini ya, udah membelah gini, jadi ke kutub. Nanti tuh bakalan jadi terbagi jadi 2. Nah, si sentriol ini tuh yang tadi itu akan menjadi jadi menentukan titik letaknya inti sel gitu. Jadi kan tadi asalnya di sini. Nah, ini tuh nantinya akan menjadi inti sel, letak inti sel gitu. Letak inti sel.
Yang keempat, berperan dalam proses reproduksi. Yang kelima, membentuk benak spindel untuk menggerakkan kromosom menuju ke kutubnya yang berlawanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satya Zulfini Roshid. Di sini saya akan membahas tentang pembelahan sel. Sebelum saya membahas tentang macam-macam pembelahan sel, saya akan membahas, coba tebak apa? Siklus sel. Nah, sebelumnya saya akan membahas siklus sel ini secara mitosis. Kenapa mitosis? Karena mitosis itu salah satu siklus yang sederhana. Jadi saya akan membahas tentang siklus sel secara mitosis. Nah, saya akan menggambarkan siklus sel seperti ini. Nah, saya akan menggambarkan siklus sel seperti ini. Di sini terdapat 4 fase, yaitu fase M, fase G1, fase S, dan fase G2. Apa itu? Nah, fase M ini disebut dengan fase mitotik. Fase mitotik. Fase ini sering disebut juga sebagai pembelahan sel. Fase ini, jika misalnya ya kita ibaratkan sel ini berkembang dari jam 12. Nah, dari fase mitotik ini hanya berlangsung 1 jam. Nah, sekarang fase G1 atau gap 1. Fase ini adalah fase pertumbuhan organel-organel. Kan tadi di sini si selnya sudah membelah. Nah, setelah membelah, kan kalau mitosis itu sel anaknya dihasilkan 2 ya. Nah, jadi pada fase ini si organel-organelnya sudah berkembang, sudah tumbuh. Oke, sekarang sintesis. Nah, pada fase ini, karena organel-organelnya sudah berkembang, sekarang fase ini yaitu pertumbuhan DNA. Jadi ke sini ya, ke sini. Nah, setelah itu, ini disebut juga fase gap 2 atau fase persiapan untuk melakukan pembelahan lagi. Nah, ya, pada fase M ini, pada mitosis terdapat tahap-tahapan, yaitu yang akan kita bahas sekarang yaitu ini siklus ini, fase ini. Nah, jadi gitu ya, siklus sel itu pertama yaitu fase pembelahan. Nah, jadi sel itu membelah, dan yang kedua fase pertumbuhan organel. Setelah membelah, jadi kemudian tumbuh organel. Setelah itu
Ketiga, bertumbuhnya DNA pada fase sintesis. Setelah itu persiapan untuk membelah lagi. Jadi siklus sel itu gitu seterusnya sampai ia mati. Nah, sekarang kita bahas tentang macam-macam pembelahan sel. Apa aja sih macam-macam pembelahan sel itu? Nah, kita lihat. Pertama, ada amitosis. Ada mitosis, dan yang terakhir ada meiosis. Nah, pembelahan sel amitosis itu terjadi secara spontan dan tidak melalui tahapan-tahapan. Yang melakukan pembelahan sel amitosis yaitu sel prokariotik, contohnya seperti bakteri. Kenapa bakteri melakukan pembelahan sel secara amitosis? Karena bakteri itu tidak mempunyai membran inti. Nah, kan pembelahan amitosis itu tidak terjadi tahapan-tahapan, sedangkan pembelahan mitosis dan meiosis itu terdapat ada tahapan-tahapannya. Pembelahan mitosis dan meiosis itu pada sel eukariotik. Nah, pembelahan mitosis itu menghasilkan dua sel anak yang sangat identik dengan induknya, sedangkan meiosis itu menghasilkan 4 sel anak. Nah, yang akan kita bahas sekarang yaitu pembelahan mitosis dan meiosis. Tahapan-tahapan pembelahan mitosis dan meiosis. Nah, sekarang kita bahas yang mitosis terlebih dahulu. Tahapan-tahapan pembelahan sel secara mitosis. Pertama ada yang tahu ini apa? Ya, ini profase, ini metafase, ini anafase dan telofase. Gimana sih tahapan-tahapannya? Nah, sekarang kita masuk ke tahap profase. Nah, ini sudah ada 3 gambar. Untuk lebih jelasnya, kita gambarkan dari awal terlebih dahulu. Pada profase awal itu terdapat di sini itu adalah kromatin. Di sini ada sentromer. Jadi sentromernya itu sudah membelah 2. Dan di sini kromatinnya mulai menebal. Dan kita lihat pada profase selanjutnya. Ya, pada profase awal, nah, si membran intinya itu melebur atau menghilang, jadi si kromatinnya itu tidak diselubungi oleh membran intinya lagi. Nah, ini gambar pada profase tengah. Ada yang beda ya dari gambar ini. Nah, di sini si sentromernya ini sudah melepaskan, jadi ke kutubnya masing-masing, sudah membelah ke kutubnya masing-masing. Nah, yang asalnya kromatin menjadi kromosom, dan si sentromernya ini sudah ada benang spindelnya. Nah, itu tahapan profase. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan metafase. Ini kan sudah ya, profase udah, sekarang metafase. Nah, ini adalah gambar metafase. Ada yang tahu bedanya? Nah, si kromosomnya ini kan tadi tuh acak-acakan ya, masih acak-acakan. Sekarang si kromosomnya ini sudah berjajar rapi, sudah segaris gitu, sudah sejajar, linier.
Nah, sekarang sentromernya ini sudah terhubung dengan benang spindel. Jadi benang spindelnya ini sudah terhubung dengan sentromer. Nah, jadi pada metafase ini perubahannya adalah kromosomnya sudah linear dan si benang spindelnya ini sudah menyatu dengan sentromer. Nah, setelah metafase, sekarang kita bahas ini, yaitu anafase. Nah, pada tahap anafase ini bisa dilihat ya bedanya. Nah, sister kromatid itu berpisah dan si kromosom itu bergerak ke arah kutubnya masing-masing. Jadi yang ke atas, yang ke bawah. Dan si benang spindel itu mulai memendek. Sekarang kita masuk ke tahap telofase, yaitu tahap terakhir pada mitosis. Nah, ini gambar tahap telofase. Bedanya, jadi si kromosomnya ini sudah berpisah dan mulai terbentuk membran inti. Ya. Dan di sini terdapat gelondong pembelahan. Nah, nanti si kromosomnya itu akan berubah kembali menjadi kromatin yang tadi awal. Oke? Dan akan membelah. Oke, jadi tahap mitosis ada berapa? 4. Yaitu yang pertama profase, yang kedua metafase, yang ketiga anafase, dan yang keempat yaitu telofase. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke tahap meiosis. Tahap meiosis ini mempunyai 2 tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Kita lihat ya. Nah, dari sini ke sini yaitu adalah meiosis 1, dan dari sini ke sini itu meiosis 2. Nah, ini adalah gambar tahapan meiosis. Tahapan meiosis ada 2, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, pada tahap meiosis 1 itu ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, itu gambarnya. Sedangkan pada meiosis 2 sama dan berakhir di telofase 2, dan itu menghasilkan 4 sel anak. Namun pada kali ini pada meiosis pertama terjadi crossing over dari tahap profase ke metafase. Apa sih crossing over itu? Nah, crossing over adalah pindah silang yang mana terjadi perpindahan segmen-segmen kromosom. Jadi si kromosomnya ini pindah segmennya ke kromosom yang ini.